Saya doakan nilai matematika kamu tinggi. Halo Math Lovers, ketemu lagi dong kita. Kali ini kita bakal bahas mengenai pola bilangan. So, kuy belajar. Oke, nah dari judulnya aja udah tahu kalau kita nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya bilangan. Hanya saja di kelas 8 ini kita akan naik level, tidak hanya ngebahas bilangan asli, bilangan bulat, bilangan caca, tapi kita bakal mengetahui karakteristik dari susunan-susunan bilangan tersebut. Kalau kita perhatikan dalam sehari-hari, sebenarnya pola bilangan ini banyak kita temukan gitu. Contohnya itu ada pada setangkai bunga, ya kan? Di bunga itu dia ada susunan kelopak bunga. Jadi kelopak bunganya itu dari kecil semakin besar ke bawah, atau dari yang sedikit semakin banyak semakin ke bawah. Nah, buat kalian yang suka dance, ya kan, ada itu cheerleaders biasanya suka buat menara-menara. Semakin ke atas, dia semakin sedikit orangnya kan. Di puncaknya itulah 1. Nah, susunan yang seperti ini, 1 di atas, kemudian bawahnya 2, kemudian di bawahnya lagi 3, dan seterusnya. Itulah termasuk yang namanya pola. Hanya saja tidak berupa angka di situ. Nah, begitu juga di pelajaran matematika, pola itu dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Nah, jadi bisa aja dia berupa gambar atau bangun datar. Hanya saja nanti di akhir kita bakal gunakan matematisnya. Itulah bilangan tadi. Contohnya nih kayak gini. Sebuah pita berwarna putih merah gitu, diwarnain selang-seling. Kemudian yang berwarna putih itu dinomori 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Sedangkan yang berwarna merah itu dinomori 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, dari susunan angka-angka tersebut kita bisa tentukan apa sifatnya. Nah, ternyata yang berwarna putih itu kalau coba simak deh. Kan dia bernomor 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Berarti itu adalah bilangan ganjil. Itu sifat untuk pita yang berwarna putih. Gitu. Kemudian untuk yang berwarna merah, ternyata dia bilangan genap. Maka polanya adalah pola bilangan genap untuk pita yang berwarna merah. Kemudian selanjutnya, dia berupa bangun datar. Nih, contohnya kita perhatikan. Jadi bangun datar itu kan ada banyak ya, segi berapa gitu. Jadi kalau kita perhatikan gambar di sini, bangun datarnya ada apa aja? Ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Nah, susunannya ini ternyata membentuk pola. Pola apa? Pola bilangan dari 3 ke 6 yang merupakan bilangan bulat. Nah, itu contoh gampangnya. Sebenarnya masih banyak lagi pola bilangan lainnya. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Nah, ini yang pertama. Misalkan ada kolam 1, kolam 2, kolam 3, kolam bebek. Kan, maksudnya ya diperhatikanlah gambar ini kan ada kolam 1, kolam 2, kolam 3. Tapi coba fokus ke yang berwarna biru ubinnya. Ubin itu keramik ya, lantainya gitu. Ubin yang berwarna biru untuk kolam yang pertama ternyata ada 1. Kolam yang kedua ada 4. Kolam yang ketiga ada berapa tuh? Ada 9. Nah, dari 1, 4, 9 itu ternyata terbentuk pola. Polanya apa? Kita masukkan ke bilangan yuk. Ternyata kalau 1 itu adalah 1 kuadrat, ya kan? Kolam yang kedua ada 4. Nah, itu bisa kita buat 2 kuadrat. Dan yang kolam ketiga adalah 3 kuadrat. Maka pola bilangannya adalah pola bilangan kuadrat untuk kolam 1, kolam 2, kolam 3 aplikasinya. Nah, untuk pola bilangan seperti ini itu ada namanya, yaitu pola bilangan persegi. Kenapa? Dia membentuk gambar persegi. Ya kan, coba perhatikan untuk yang kolam 1. Hanya ada 1 ubin yang 1 kotak dan ukuran sisinya sama, maka dia persegi. Begitu juga kolam 2. Ada 4 ubin yang tersusun membentuk sebuah persegi. Begitu juga dengan kolam yang ketiga. Selanjutnya, contoh yang kedua lagi untuk pola bilangan lainnya. Nih, coba lihat ada bola-bola gitu kan. Bola-bolanya ternyata kalau kita masukkan bilangannya, bola untuk kumpulan yang pertama itu ada 3. Kumpulan yang kedua ada 6. Terus yang ketiga ada 10. Nah, di sini kita bisa tahu pola bilangannya seperti apa gitu. 3, 6, 10. Ternyata dari 3 ke 6 itu ada penambahan gitu kan. Penambahan berapa? Penambahan 3. Kemudian 6 ke 10 ada penambahan. Penambahan berapa? Penambahan 4 gitu kan. Nah, inilah tadi untuk yang cheerleaders tadi itu yang sebelumnya. Untuk bentuk pola bilangan yang seperti ini dinamakan dengan pola bilangan segitiga. Oke. Next, yang ketiga adalah nih. Oh, udah mulai kebaca nih ya. Kira-kira pola bilangan apa?
Nah, di sini masih mengenai bola-bolaan ini gambarnya. Kalau kita masukkan bilangannya, untuk yang pertama itu ada 2 bolanya kan. Yang kedua ada 6, terus ada 12, selanjutnya 20, dan seterusnya. Bisa semakin banyak. Nah, kalau kita perhatikan pola bilangannya, nih dari 2 ke 6, ternyata dia nambah 4 gitu kan. Terus ke sini nambah 6, kemudian nambah 8. Nambahnya berupa bilangan genap, semakin besar begitu. Nah, di sini pola bilangannya dinamakan dengan pola bilangan persegi panjang. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan gambarnya, ternyata bola-bolanya itu membentuk sebuah persegi panjang. Beda ya sama persegi. Jadi kalau persegi, semua sisinya sama ukurannya. Nah, kalau persegi panjang ini berbeda. Nih, perhatikan yang 6. Dia ke sampingnya ada 2, ke atasnya ada 3. Makanya dia berbeda, tidak seperti persegi gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, agak sedikit berbeda ya. Mungkin sebelumnya belum pernah dengar. Nah, ini agak-agak segitiga juga. Namanya segitiga Pascal, yang mana polanya itu terbentuk dari 2 bilangan di atas yang berdekatan, dijumlahkan, menghasilkan bilangan yang di bawahnya. Nah, contohnya itu. Nah, 2 tambah 1, 3. Nah, ini 1 dengan 3, jumlahkan 4, hasilnya di bawah. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Tapi, di pinggir-pinggirnya itu pasti 1, selalu 1. Ini namanya tadi udah Ibu bilang segitiga Pascal. Mungkin lebih dalam nanti kalian bakal pelajari di SMA. Ya, untuk SMP kalian hanya mengenal pola bilangan ini adalah segitiga Pascal. Selanjutnya yang kelima adalah pola bilangan apa ini kira-kira? Yuk sama-sama kita perhatikan. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Kali ini udah nggak pakai gambar ya. Ini udah masuk langsung bilangan. Nah, ternyata Ibu nggak kasih tahu ini namanya apa. Kalian harus temukan ini pola bilangan apa. Silahkan buka buku kalian atau mau searching juga silahkan. Cluenya adalah pola bilangan ini namanya diambil dari nama penemu pola bilangan ini. Gitu. Kemudian karakteristik dari susunan bilangannya adalah ketika kalian jumlahkan 2 bilangan di depannya menghasilkan bilangan berikutnya. Contoh ini 0 tambah 1 hasilnya 1. Maka yang berikutnya 1 tambah 1 sama dengan 2 menghasilkan bilangan yang berikutnya. 2 tambah 3 menghasilkan 5 bilangan berikutnya. Dan seterusnya. Nah, ini apa namanya? Kalian cari tahu. Kalau sudah tahu, tulis di kolom komen di bawah. Oke, saya doakan nilai matematika kamu tinggi. Next. Nah, untuk yang ke-6 ini juga Ibu bakal langsung kasih bilangannya. Tapi kita mau cek. Ada yang salah dari susunan bilangan-bilangan ini. Nggak sesuai gitu. Yang mana yang salah? Coba kita perhatikan. 4, 5, 8, 10, 13, 15, 18. Jadi kalau pola bilangan itu dia memiliki sifatnya gitu. Ada karakternya dari susunan bilangan tersebut. Jadi kalau kita lihat nih, ternyata 4 ke 5 itu nambahnya berapa? 1. 5 ke 8, 3. 8 ke 10, 2. 10 ke 13, nambah 3. 13 ke 15, nambah 2. 15 ke 18, nambah 3. Nah, kira-kira ada di sini yang sedikit lari gitu dari sifatnya. Yang mana? Otomatis yang 4 kan. Kenapa? Karena 4 itu nyalah gitu. Ke 5 dia hanya nambah 1. Sedangkan yang lainnya nambah 3, nambah 2. Nambah 3 atau nambah 2. Nyalah dong si 4 ini. Maka yang salah adalah si 4. Ketika ada yang salah seperti ini, dia tidak termasuk pada pola bilangan. Tapi ketika 4 ini sudah kita hilangkan, maka 5, 8, 10, 13 itu sudah merupakan yang namanya pola bilangan. Nah, sampai sini udah bisa disimpulkan belum? Kalau pola bilangan itu apa? Jadi, pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Jadi, seperti tadi Ibu katakan, dia memiliki susunannya yang teratur gitu. Kalau kayak tadi, 4 ke 5 itu nambah 1. Sedangkan yang lainnya nambahnya 3 atau 2. Nah, yang satu ini nggak sesuai, maka dia bukan merupakan pola bilangan. Sedangkan yang lainnya memiliki kriteria yang termasuk pada pola bilangan. Dia teratur. Contoh yang tadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, itu kan teratur gitu. Maka dia masuk pada pola bilangan. Oke, paham sampai situ? Kita lanjut. Nah, jadi setelah kita paham itu pola bilangan apa, kita bahas yuk yang ini. Ada contoh sedikit. Nah, ini bola-bola ya. Ternyata yang pertama itu ada 2 buah bola-bola. Yang keduanya ada 4. Yang ketiganya ada berapa? Coba hitung ini. Ada 6 ya kan? Nah, selanjutnya itu dititik-titikin. Itu mau kita jawab. Berapa bola pada pola selanjutnya? Udah nemu belum? Kira-kira berapa? Ya, diperhatikan gitu. Jadi dari 2 ke 4. Kira-kira apa hubungannya ya? Apakah bisa aja dia kali 2 ya kan?
Bisa aja dia tambah 2 atau gimana. Nah, ketika masih bingung di situ, silahkan lanjut ke yang berikutnya. Ternyata 4 ke 6, gak mungkin dong kali 2 ya kan? Berarti dia nambah 2, berarti udah bisa terjawab. Yang selanjutnya itu berapa? Yap, jawabannya yang berikutnya ada 8 bola. Kita lanjut. Selanjutnya ada nih 192, udah gak pakai gambar ya. 192 titik 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 76 titik 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 60 52. Jadi sama, kita diminta untuk mengisi blank-blanknya. 192 kira-kira gimana ya? Apa dibagi, apa dikurang, atau gimana? Nah, terus ternyata dikurang ya. Dari 100 ke 92 itu berkurang berapa? 8. Berarti kemungkinannya ada nih. Bisa ini polanya itu adalah berkurang-berkurang 8 gitu sifatnya. Ternyata setelah 92 itu blank. Gimana ya jawabannya? Kalau bingung, masih bingung, silakan di skip dulu. Kita masuk ke yang berdekatan lainnya. Di sini 60 ke 52. Oke, ternyata berkurang 8 juga. Nah, yuk coba kita masukkanlah karakter pola bilangannya itu berkurang 8. Berarti dari 92 ke titik-titik sebelahnya berapa? 92 dikurang 8? 84. Oke, kita cek. Apakah 84 benar? Ya, jawabannya adalah 84. Berarti karakter dari pola bilangan ini adalah berkurang 8. It means 76 ke titik-titik berikutnya udah bisa terjawab. Ya kan? Dikurang 8 juga berapa? Ya, 68. Oke. Easy dong. Oke, kita lanjut yang ketiga. Bilangannya adalah 4, 12, 36, 108, blank 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 dan seterusnya gitu kan. Kita diminta untuk ngisi titik-titiknya juga. Bilangannya ini tersusun dari kecil ke terbesar. Artinya kemungkinannya kalau nggak penjumlahan bisa perkalian gitu kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih 4 ke 12 kemungkinannya bisa aja nambah ya kan. Nambah berapa? Nambah 8. Tapi ketika kita gunakan tambah 8, 12 ke 36 itu masih jauh gitu kan. Coba perkalian. 4 ke 12 itu ternyata kali 3 ya kan. Kemudian 12 ke 36 juga sama kali 3. 36 ke 108 juga dikali 3. Maka bisa kita putuskan kalau karakter dari bilangan-bilangan ini adalah perkalian 3. Kalau gitu bisa dijawab titik-titiknya berapa. 108 dikalikan 3 berapa? Yes, 324. Berarti kalikan 3 lagi untuk dapat isian yang titik-titik berikutnya. Berapa? Ya, 972. Udah semakin ngerti kan ya? Terakhir, yuk kita bahas contoh yang terakhir. Nih, 80, 40, 20, 10. Nah, dia semakin kecil ya, semakin kecil. Gimana? Apa kira-kira karakter dari bilangan-bilangan itu? Bagi 2? Oke, bagi 2 atau enggak kita cek. Ternyata dari 80 ke 40 itu bagi 2. Oke, benar. 40 ke 20 juga dibagi 2. 20 ke 10 juga dibagi 2. Artinya, untuk blank-blank yang pertama, 10 dibagi 2. Berapa? 5. Yes. Berarti blank-blank yang kedua berapa? Masih sama. 5 dibagikan juga dengan 2. Berapa? 5 per 2 atau 2,5 gitu. Oke. Udah mulai paham dong? Nah, jadi untuk pola bilangan sampai di sini. Tapi, enggak matematika namanya kalau enggak semakin sulit nantinya. Enggak sulit kok. Jadi kalau diperhatikan ketika sudah teratur seperti ini, dia sama setiap polanya itu. Nih nambah 2, nambah 2, nambah 2 dan seterusnya. Atau mungkin kayak gini tadi semuanya berkurang 8, berkurang 8, berkurang 8 dan seterusnya. Artinya dia sama gitu. Teraturnya itu teratur yang sama gitu. Beda dia ketika tadi kita ngomongin pola. Nah, kalau yang pola tadi dia masih beraturan tapi belum tentu sama perbedaannya atau sama dia sifatnya dari yang pertama ke berikutnya. Dia hanya teratur gitu. Maka ketika dia sama seperti ini, dia masuk ke yang namanya barisan bilangan. Jadi kalau dia sudah teratur sama, itu namanya barisan bilangan. Tapi kalau dia masih teratur tidak sama, belum tentu sama, itu masuk pada pola bilangan tadi. Jadi kalau bisa dibilang, setiap pola bilangan itu belum tentu barisan bilangan. Kenapa? Dia teratur, tapi belum tentu sama dari setiap susunan bilangan-bilangan tersebut. Tetapi kalau dia sudah barisan bilangan, udah otomatis kalau dia itu pola bilangan. Nah, selanjutnya untuk barisan bilangan, ada barisan bilangan seperti contoh kita 1 dan 2, itu dia nambah-nambah atau kurang-kurang. Namanya barisan aritmatika.
Sedangkan untuk yang contoh ketiga dan keempat itu perkalian atau pembagian. Itu masuk pada barisan geometri. Nah, itu untuk pola dan barisan bilangan. Next akan ada video kelanjutannya. So, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.